lo akan berdiri ketika ngelihat dia lagi beraksi di tikungan-tikungan tajam. Halo friend, welcome to my area. Kalau kita sebut nama Valentino Rossi, hampir semua orang pasti tahu. Nggak kayak kalau kita sebut MotoGP, belum tentu semua orang tahu. Bisa dibilang Valentino Rossi udah menjadi ikon dunia balap motor era 2000-an. One of the best. 9 kali juara dunia, I can say he's the best. Bukan hanya skill balapnya yang liar, Rossi itu punya tes sendiri gitu. Dari kelakuan-kelakuannya di dalam dan di luar sirkuit, dia juga orang yang vokal dan punya dampak yang begitu besar buat dunia balap motor. I think he's genius. Pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa. So we'll talk about the Dr. Vale 46. He's invented something in the final corner, but Lorenzo gets close to the back, and Rossi has beaten him. What a motorcycle race! What a Grand Prix! Valentino Rossi has won the most incredible race. Valentino Rossi lahir pada 16 Februari di Urbino, Italia. Rossi, atau yang akrab dipanggil Vale, lahir dari pasangan Graziano Rossi dan Stefania Palma. Graziano Rossi, ayahnya, dulu adalah pembalap motor terkenal di era 70-an, friend. Sayangnya, karena kecelakaan fatal yang terjadi pada 1990, Graziano Rossi harus berhenti dari dunia balap. Vale lahir sebagai anak tunggal dari pasangan tersebut. Nah, tapi kebahagiaan seorang Valentino Rossi kecil harus pupus karena kedua orang tuanya bercerai. Dari kecil, dia udah suka main balapan, friend. Awalnya sih dari balapan motor mini. Tapi, karena usianya masih terlalu muda, waktu itu dia berusia 4 tahun, ibunya yang terlalu khawatir akan keselamatan Valentino Rossi akhirnya memilihkan go-kart untuk menjadi mainan Vale. Nah, tapi karena merasa kendaraan anaknya itu terlalu pelan gitu ya, Graziano Rossi mengubah mesinnya dari yang sebelumnya 60 cc menjadi 100 cc. Bukannya takut, Vale kecil malah suka banget sama go-kart yang udah di-tune up sama ayahnya. Melihat anaknya begitu antusias untuk ngebut, Graziano mengikutkan Vale pada kejuaraan kart championship tingkat regional. Nah, setelah itu, Vale beberapa kali menjadi juara pertama di kejuaraan tersebut. Nah, akhirnya ayahnya meningkatkan level ajang balapannya menjadi tingkat nasional atau bahkan tingkat Eropa gitu. Tapi impian tersebut perlu dana yang sangat besar karena mereka butuh go-kart dengan mesin terbaik. Nah, karena harganya begitu mahal, Vale pun akhirnya tidak mengikuti passionnya untuk menjadi pembalap mobil. Dia pun memotivasi dirinya untuk belajar balap motor. Nah, ditambah lagi semenjak perceraian orang tuanya, Vale tuh jadi lebih dekat sama ayahnya yang mencintai dunia balap motor. Jadi nggak heran kenapa Valentino Rossi jadi cinta banget sama yang namanya balap motor. Tapi bayangin deh kalau biaya nggak menjadi hambatan keluarganya Rossi pada saat dia mau ikut kejuaraan go-kart gitu ya. Mungkin sekarang kita akan ngebahas Rossi sebagai pembalap F1. Rossi memulai karir balap motornya dari tingkat yang paling bawah, yaitu kelas 125cc di ajang Italian Championship pada tahun 1994. Awalnya dia selalu finish di urutan belakang, tapi akhirnya Vale berhasil finish di posisi pertama. Nah, tahun 1996 dia mulai mencicipi dunia balap kelas 125cc, tapi tingkatnya udah World Championship. Tapi pada tahun itu Vale tuh kesulitan lagi buat adaptasi sama gaya balap di 125cc gitu. Akhirnya dia hanya bisa finish di posisi ke-9 klasemen pada tahun itu. Tahun 1997 adalah awal mula kesuksesan dari karir seorang Valentino Rossi karena dia berhasil juara dunia kelas 125cc, friend. Selanjutnya masih tergabung dengan tim Aprilia, dia pindah ke kategori 225cc. Dan pada tahun 1999, dia berhasil menjuarai kelas 225cc ini, friend. Karena kemampuan membalap yang luar biasa, salah satu produsen motor raksasa dari Jepang, yaitu Honda, menawari Vale untuk bergabung pada tim untuk kejuaraan 500cc pada tahun 2002.
Nah, ini adalah ajang tertinggi balap motor pada saat itu, friend, sebelum diubah menjadi MotoGP. Jadi dulu MotoGP itu 500 cc, friend. Mesin motor yang canggih dipadu dengan mentor seorang mantan pembalap terkenal di dunia, Mick Doohan. Dan insting membalapnya yang liar membuat pembalap asal Italia ini nggak terbendung di kelas 500 cc, friend. Kemenangan pertamanya sebagai juara dunia kelas tertinggi terjadi pada tahun 2001 dengan raihan 9 kali finish di posisi pertama dari 16 balapan. Tahun berikutnya dia juara lagi, friend. Jadi secara beruntun ya, dia juara kelas tertinggi pada saat itu belum menjadi MotoGP, masih 500 cc. Rossi itu kan dianggap masih hijau banget nih, anak baru. Dia tuh bener-bener disebut jadi hambatan seorang Max Biaggi, yang dimana pada saat itu adalah pembalap yang luar biasa gitu. Pada tahun 2002, terjadi perubahan sistem dalam ajang balap motor dunia. Kelas tertinggi bukan lagi 500 cc, tapi dinaikin jadi 990 cc. Dan namanya juga diubah, bukan lagi kelas 500 cc, tapi namanya diubah menjadi MotoGP. Begitu pertama kali naik kelas ke 990 cc, dia berhasil menjadi juara dunia pada tahun 2003. Ketika kapasitas mesin yang semakin besar menyulitkan para pembalap, Valentino Rossi malah semakin beringas dan liar. Dia juga terlihat sering cekcok sama pembalap lainnya karena gaya balapannya yang liar. Emang sih, kayak kalau kita nonton Rossi itu kayak emang deg-degan gitu ya. Berani banget gitu setiap belokan. Bersama tim Honda, Vale berhasil menjadi juara umum 2 kali pada tahun 2002 sampai 2003. Pada saat itu, banyak rumor yang berkembang bahwa kemagisan dari Rossi ini bukan karena bakatnya, friend, tapi karena kecanggihan motor Honda RC21V yang pada saat itu emang gila banget tuh motor gitu. Nah, melihat banyak orang yang beranggapan bahwa wah, ini karena motornya aja nih yang gila, yang kenceng banget, bukan karena ridernya. Rossi mulai denger nih kayak, dan dia jadi mulai gerah juga. Akhirnya pada pertengahan 2003 ada rumor bahwa Rossi akan pindah tim. Tapi kita nggak tahu tim mana yang akan dipilih sama Rossi pada saat itu. Banyak tawaran dari tim-tim elit besar pada saat itu, termasuk tim raksasa dari Italia yaitu Ducati. Nah, pada saat itu semua orang menduga bahwa wah, Rossi akan pilih Ducati nih, karena ya ini tim raksasa juga dan tim asal kampung halamannya Italia gitu. Nah, tapi pada 2004 Rossi membuat semua orang kaget karena dia memilih tim yang bisa dibilang pada saat itu tuh tim menengah, yaitu Yamaha. Nah, ketika ditanya kenapa nggak pilih Ducati, Vale menjawab Ducati itu sama aja kayak Honda gitu. Mereka tuh lebih mementingkan teknologi motor dan kecepatan motor ya, bukan bakat dari seorang ridernya gitu. Karena buat Vale, pembalaplah yang harus mengendalikan motor, bukan sebaliknya. Jadi dia nggak mau kayak disebut, ah itu motor yang keren, orangnya biasa aja. Enggak, tapi emang bener dia pengen cari tim atau motor yang biasa aja, tapi dia tune up, dia pakai dan dia juara dunia. And dia berhasil. Di Yamaha, dia nggak cuma jadi pembalap, tapi dia jadi unofficial consultant untuk teknologi-teknologi yang mau dipakai pada motor dia. Dengan settingan motor Yamaha YZR M1 yang Rossi banget, dia berhasil menunjukkan performa terbaiknya, friend. Dan terbukti, dari tahun 2004 sampai 2010, dia nggak pernah finish atau berakhir di bawah peringkat 3 klasmen MotoGP. Tapi pada tahun 2011, semua orang kaget lagi, termasuk gue juga kaget. Rossi tuh pindah ke Ducati, friend. Tapi di Ducati, Rossi itu bener-bener redup banget. Gue inget banget pada saat dia di Ducati tuh memang kayak peringkat 7, posisi 6, posisi 5. Kayak jarang banget dia masuk podium gitu ya. Ya bener-bener di Ducati adalah tahun-tahun sulit dari Valentino Rossi. Padahal motor Desmo Cedici adalah salah satu motor yang paling canggih di MotoGP, friend. Ketika di tim Ducati pada tahun 2011 dan 2012, Rossi finish di posisi ke-6 dan ke-7 klasmen. Dan itu jadi rekor buruk bagi seorang Valentino Rossi. Nah, pada tahun 2012, akhirnya Rossi meninggalkan Ducati dan kembali ke pelukan kekasih lamanya, yaitu Yamaha. Dia kembali ke Yamaha dan mengendarai kendaraan kesayangannya, YZR M1.
Tapi perubahan regulasi MotoGP membuat motor Rossi itu nggak sama kayak dulu, friend. Nggak segarang dulu. Nah, dari tahun 2013 sampai 2018, paling nggak Rossi nggak pernah di luar posisi 5, friend. Malah dia seringnya finish di posisi top 3 klasmen. Memang setelah dari Ducati balik ke Yamaha, gue juga nonton kayak Rossi udah mulai kehilangan sentuhan nih. Ya nggak tahu ya apakah yang tadi kita bahas bahwa regulasi berubah, mesin juga nggak seperti dulu gitu loh. Dan apakah juga udah mulai umur juga kan, jadi kayak mulai nggak segarang dulu gitu. Ini ada fakta-fakta unik. Jadi kayak kurang puas sama balapan MotoGP gitu ya. Rossi itu sempat ngejajal dunia motocross gitu, friend. Dan dia sempat fokus main motocross di arena pribadi keluarganya. Sampai pas awal-awal Vale main motocross, nah dia kan kalau balapan MotoGP tuh belum belokan dia nurunin kaki kan. Gue tuh mikir kayak, wah ini jangan-jangan kebiasaan karena main motocross kan selalu turun kaki tuh kalau belok gitu ya. Dia jadi kebawa gitu kebiasaan. Tapi ternyata ya kita nggak tahu apakah karena motocross atau ada alasan lain. Tapi yang jelas ketika ditanya itu demi keseimbangan katanya. Vale juga menjuarai 6 kali beruntun Monza Rally Show dengan mobil Ford-nya. Ya, dia main rally juga. Nggak puas sama roda 2, dia main roda 4. Dan NASCAR juga pernah dicobain sama dia. Pokoknya roda 2, roda 4 di dalam atau di luar kokpit yang Rossi tahu hanyalah ngebut, dan ngebut. Vale Rossi punya ritual khusus sebelum balapan. Dia selalu jongkok di samping motornya sebelum balapan dimulai, friend. Ternyata ketika ditanya, itu tuh dia lakukan buat ngomong sama motornya, kayak hati ke hati gitu ya. Dan dia selalu bilang kayak, we can do it gitu. Oke, kita juara ya. Kita hari ini naik podium, oke? You and me, go! Kayak ada connection gitu ya. Oke, berarti dia orang yang cukup membangun sebuah koneksi sama motornya. Kita juga mungkin punya ritual-ritual khusus sebelum melakukan hal yang penting. Rasanya tuh kayak lebih tenang dan nyaman aja sih ya. Nah, selain itu, selebrasi Valentino Rossi juga terkenal unik-unik, friend. Kayak dia pernah lari ke toilet, terus dia kayak selebrasi nyapu, terus dia selebrasi jadi tahanan penjara, terus main bowling, terus dia ngeboncengin maskot atau kayak badut gede gitu. Itu emang dia orangnya kayak tengil gitu ya, jadi selebrasi itu ada-ada aja gitu. Bahkan dia pernah naik podium, ngelepas bajunya, dan cuman pakai kaos dan boxer, friend. Banyak orang yang penasaran kenapa julukan Valentino Rossi adalah The Doctor. Bukan karena dia dokter beneran. Kalau kata Gianluca Falcioni, marketing manager VR46 Racing, itu karena ketika dia nyiapin motornya, dia tuh bener-bener kayak seorang dokter. Karena dia menerapkan begitu banyak aspek, dia kayak melakukan pengobatan layaknya dokter gitu. Nah, lagi-lagi dia juga kan unofficial konsultan. Tapi emang denger-denger katanya Rossi juga ikut campur buat nge-tune up motor Yamaha-nya. Jadi nggak kaget kalau dia disebut The Doctor gitu. Oh ya, gue juga inget di salah satu wawancara kalau nggak salah ya, Rossi tuh ditanya kenapa The Doctor gitu ya, dan dia bilang kalau di Itali tuh orang yang expert banget di bidangnya, emang jago banget, itu pasti disebut The Doctor. Gue nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang orang Itali bisa di-share. Terus kenapa Vale milih nomor 46? Dari cerita yang kita tahu, jadi ayahnya Rossi ini dulu pakai nomor 46 ketika juara dunia, friend. Banyak juga momen-momen gila ketika dia balapan. Salah duanya yang gue inget ada Barcelona 2009. Itu bener-bener tikungan terakhir Rossi ngelibas Lorenzo. Itu gila, itu semua orang teriak. Itu gue nonton juga kayak, itu tikungan terakhir dilibas si tuan rumah Lorenzo. Gila, itu salah satu one of the best moment yang gue tonton gitu ya, Valentino Rossi. Terus Laguna Seca 2008 ketika dia duet gila-gilaan sama Stoner gitu ya. Itu kan panjang banget duetnya sampai last lap juga kalau nggak salah tuh ya, sampai tikungan terakhir juga kalau nggak salah. Pokoknya buat kalian yang suka nonton MotoGP pasti inget momen-momen dari Valentino Rossi, friend. Dan selalu bahaya momennya. Pokoknya kalau nonton Rossi, adrenalin kita tuh selalu terpacu. Dan mungkin ini juga ya yang ngebuat Rossi beda gitu. Dia punya magis di sirkuit. Orang yang nonton balapan biasanya tenang-tenang aja. Nonton Rossi tuh jadi lebih dari sekedar hiburan gitu. Kayak fantastista gitu loh, friend. Kalau di bola tuh misalkan kita nonton Ronaldinho gitu, itu kan playing with joy gitu. Nah, di balap motor ya Rossi,
lo akan berdiri ketika ngelihat dia lagi beraksi di tikungan-tikungan tajam gitu, lagi mau nyalip lawannya, lo akan berdiri. Sebuah momen keindahan yang kita tonton gitu. Valentino Rossi, dia sosok idola bagi banyak orang, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Kalau nonton GP ya karena mau nonton Rossi balapan. Terlepas dari baik dan buruknya seorang Valentino Rossi, bukankah yang menjadikan seseorang lebih dari legenda? Ya karena mereka menunjukkan sifat manusia dengan perlakuan baik dan buruknya. Well, di sepak bola kita punya Diego Maradona dengan segala hal-hal positif dan negatifnya. Di balap motor, kita punya Rossi. Anyway, hari ini tepat di mana video ini diupload, The Dr. Vale 46 ulang tahun ke-42 tahun. So I just wanna say happy birthday to the living legend, my childhood idol, the greatest Valentino Rossi. Buon compleanno al mio idolo, grazie per tutto il dottore, sono felice di rivederti. Tim mekanik ya, mekanik.